Halo, Parto di sini. Kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk A cos fx ditambah B sin fx sama dengan C. Ada dua metode yang dapat digunakan di sini. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu kedua metodenya. Metode pertama adalah persamaan trigonometri ini kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ini berkaitan dengan video saya sebelumnya. Kalau belum nonton, lebih baik tonton dulu ya, biar mengerti metode satu ini. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukanlah solusi dari persamaan cos 2x kurang 20 derajat tambah akar 3 sin 2x kurang 20 derajat sama dengan 2 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah pertama, kita misalkan Y sama dengan 2x kurang 20 derajat. Kenapa seperti itu? Ya, untuk mempermudah penulisan saja sih. Jadinya soalnya cos Y tambah akar 3 sin Y sama dengan 2. Langkah berikutnya, kita pindahkan salah satu fungsi trigonometri ini ke kanan. Cos Y-nya boleh pindah ke kanan, akar 3 sin Y-nya boleh pindah ke kanan. Tetapi yang paling efektif kita pilihlah fungsi trigonometri dengan koefisien akar, koefisien yang memuat akar untuk berada sendiri. Artinya biarkan yang fungsi trigonometri yang memuat akar itu ada di kiri, sedangkan yang tidak memuat akar itu pindahkan ke kanan. Jadinya akar 3 sin Y yang memuat akar biarkan sendiri, yang tidak memuat akar pindah ke kanan. Ya, kenapa seperti itu? Untuk mempermudah perhitungan. Sebenarnya boleh saja sih akar 3 sin Y nya kamu pindahkan ke kanan, tetapi agak mempersulit perhitungan. Setelah dapat bentuk seperti ini, kuadratkan kedua ruas sehingga kita akan memperoleh jawaban akar 3 kuadrat itu adalah 3. Akar dikuadratkan kan inilah akarnya, sin kuadrat Y sama dengan, yang ini kan bisa kalian 2 dikuadratkan itu 4, 2 kali 2 kali min cos Y itu adalah min 4 cos Y ya. 2 kali 2 4 kali min cos Y, min 4 cos Y, kemudian min cos Y dikuadratkan plus cos kuadrat Y. Nah, kan kita memperoleh bentuk persamaan trigonometri dengan fungsi trigonometri yang berbeda. Ada di ruas kiri ada fungsi sin Y, lebih tepatnya sin kuadrat Y. Di ruas kanan ada fungsi cos Y. Untuk hal ini kita harus samakan dulu fungsi trigonometrinya baru bisa dikerjakan. Masalahnya kita harus mengubah sinnya menjadi cos apa cosnya menjadi sin. Tentu jawabannya di sini adalah kita mengubah sinnya menjadi cos. Kenapa seperti itu? Ide kuncinya itu kita lihat saja fungsi trigonometri yang berpangkat 1. Fungsi trigonometri yang berpangkat 1 kan cos Y. Makanya kita ubah sin kuadrat Y-nya menjadi cos. Sehingga akan menjadi 3 sin kuadrat Y ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat Y sama dengan 4 kurang 4 cos Y tambah cos kuadrat Y. Kan udah sama sekarang fungsi trigonometri yang di kiri dan di kanan. Untuk lebih mempermudah perhitungannya, kita misalkan lagi. Misal P sama dengan cos Y. Sehingga persamaannya berubah menjadi 3, 1 kurang P kuadrat sama dengan 4 kurang 4P tambah P kuadrat. Kita kali distributif, 3 kali 1 3, 3 kali negatif P kuadrat, negatif 3P kuadrat, 4 kurang 4P plus P kuadrat. Kosongkan ruas kiri,
Atau boleh juga kosongkan ruas kanan, terserah. Kalau di sini saya kosongkan ruas kiri. Saya tulis P kuadratnya duluan. P kuadrat, kemudian min 3P kuadrat bawa ke kanan plus 3P kuadrat min 4P plus 4, 3 bawa ke kanan min 3. Jadi P kuadrat tambah 3P kuadrat 4P kuadrat kurangi 4P, 4 kurang 3 hasilnya 1. Kemudian kita faktorkan 4 nya dikali 1, 4 kali 1 4, berapa kali berapa 4 dijumlah berapa kali berapa 4 dijumlah min 4, tidak lain adalah min 2 kali min 2, min 2 kali min 2 4, min 2 tambah min 2 min 4. Kita bagi kepalanya itu adalah 4. Kepala itu maksud saya koefisien P kuadratnya. Ini bagi 4, ini bagi 4, sederhanakan min 1/2, ini juga min 1/2. Ini kan akar kembar, karena akar kembar kita tulis sekali aja. Tulis penyebutnya dulu, penyebutnya 2, jadi 2P, tulis pembilangnya min 1 kuadrat. Karena kan kembar kan. Kalau saya tulis panjang kan harusnya 0 sama dengan 2P min 1, 2P min 1. Ya tulis saja 2P min 1 kuadrat. Sehingga 2P min 1 sama dengan 0. Ambilkan kuadratnya. Toh akar 0 juga 0 kan. P sama dengan setengah. Jadi kita memperoleh jawaban bahwa P sama dengan setengah. P sama dengan setengah. P itu apa tadi? P itu tadi adalah cos Y. P itu tadi adalah cos Y. Terus Y itu apa tadi? Y itu adalah 2S kurang 20 derajat sama dengan setengah. Cos berapa sama dengan setengah? Kapan cos positif? Di kuadran 1 dan di kuadran 4. Cos berapa sama dengan setengah? Di kuadran 1 cos 60 derajat. Udah. Jadi kalau di kuadran 4 rumusnya 360 derajat kurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Lalu apakah artinya ada dua bentuk solusi umum di sini? Menggunakan 60 derajat dan 300 derajat? Sayangnya tidak seperti itu ya. Apabila kalian memutuskan menggunakan metode 1, maka langkah selanjutnya kalian harus menguji nilai kuadran ini ke soal asalnya. Misal kita uji 2x kurang 20 derajat sama dengan 60 derajat. Kita pertama uji kuadran satunya ke soal asalnya. Jadi setiap ketemu 2x kurang 20 derajat itu kita ganti dengan 60 derajat. Jadi soal aslinya lihat 2x kurang 20 derajat ganti dengan 60 derajat plus akar 3 sin 60 derajat sama dengan 2. Ini jadinya setengah tambah akar 3 kali setengah akar 3 sama dengan 2. Jadinya setengah tambah 3/2 sama dengan 2. Setengah tambah 3/2 itu adalah 4/2. 4/2 itu adalah 2. Apakah benar 2 sama dengan 2? Benar. Jadi kuadran 1 ini benar. Kalau kuadran 1 benar, nanti kuadran 4-nya pasti salah. Silakan cek sendiri. Ketika kalian menggunakan metode 1 dan memperoleh dua solusi umum, ketika solusi umum yang pertama benar, solusi umum yang kedua salah. Itu kalau P-nya ada 1 seperti soal ini. Kalau P-nya ada 2, misalkan P1 sama dengan sekian, P2 sama dengan sekian, ya kamu ujinya 2 kali. Uji pertama di P1, kemudian uji kedua di P2. Jadi kita hanya solusi umumnya hanya 60, melibatkan angka 60 derajat. Jadi tulis solusi umumnya itu adalah 2
X kurang 20 derajat sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. 2X sama dengan 80 derajat tambah K kali 360 derajat, sama-sama bagi 2, X sama dengan 40 derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi solusi akhirnya adalah 40 derajat ke kanan tambah 180 itu adalah 220 derajat. Oke, selesai. Karena adanya keharusan kita menguji seperti ini ke soal asal, makanya dikembangkan metode 2. Metode 2 kalian tidak perlu melakukan uji seperti ini. Selanjutnya kita akan langsung ke metode 2, yaitu mengubah persamaan trigonometri A cos fx tambah B sin fx sama dengan C menjadi K cos fx min alpha sama dengan C. Oke, kita bicarakan konsep dulu. Kita berangkat dari K cos fx kurang alpha sama dengan C. Itu dapat dirubah menjadi K cos fx kurang alpha, itu bisa dijabarkan menjadi cos fx dot cos alpha plus sin fx dot sin alpha sama dengan C. Rumus ini akan kalian pelajari di materi selanjutnya, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut fungsi trigonometri. Jadi untuk saat ini saya tidak akan buktikan rumusnya, saya langsung berikan saja bahwa cos fx kurang alpha bisa dijabarkan menjadi seperti ini. K-nya kali distributif K cos alpha cos fx, kan boleh-boleh saja cos alpanya saya tulis duluan, ditambah K sin alpha dot sin fx sama dengan C. Nah, kan bentuknya agak rumit nih. Kita misalkan A itu K cos alpha dan B itu K sin alpha, sehingga persamaan awal ini akan menjadi K cos alpha-nya berubah menjadi A, cos fx-nya biarin, K sin alpha-nya berubah menjadi B, sin fx-nya biarin sama dengan C. Ternyata K cos fx min alpha sama dengan C itu ekuivalen atau sama dengan A cos fx tambah B sin fx sama dengan C, dengan syarat A-nya itu K cos alpha, B itu K sin alpha. Oke. Kemudian dari persamaan-persamaan ini, dari permisalan ini dapat kita kembangkan beberapa rumus, yaitu bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan berapa? A-nya kan K cos alpha, jadi K cos alpha dikuadratkan ditambah K sin alpha dikuadratkan itu sama dengan K kuadrat cos kuadrat alpha tambah K kuadrat sin kuadrat alpha. Kan sama-sama punya K kuadrat, keluarkan K kuadratnya, jadinya K kuadrat cos kuadrat alpha tambah sin kuadrat alpha. Cos kuadrat alpha tambah sin kuadrat alpha itu kan identitas trigonometri. Cos kuadrat alpha tambah sin kuadrat alpha itu sama dengan 1. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat kali 1. K kuadrat kali 1 ya sama dengan K kuadrat. Sehingga kita memperoleh rumus bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat. Kalau diakarkan kedua ruas, kita memperoleh bentuk K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Inilah rumus pertama yang perlu kamu ingat, bahwa K sama dengan A kuadrat tambah K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat.
Kemudian tadi kan A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang apa yang terjadi apabila B nya kita bagi dengan A? B itu apa tadi? B itu kan K sin alfa. Sedangkan A itu kan K cos alfa. Ini kan kalau K nya kan bisa dicoret. Sin per cos berapa? Sin per cos adalah tan. Jadi kita memperoleh fakta bahwa B per A sama dengan tan alfa, atau bisa juga ditulis tan alfa sama dengan B per A. Ini adalah rumus kedua yang perlu kita ingat. Kemudian alfa itu sudut di kuadran berapa? Seperti ini aturannya ya. Yang pertama, bahwa apabila B berupa bilangan positif, ya saya tulis kayak gini aja ya biar gampang ya. Boleh sih tulis B lebih dari 0. Dan A bilangan positif, maka itu artinya alfa adalah sudut di kuadran 1. Kenapa seperti itu? B itu kan K sin alfa, A itu kan K cos alfa. Saat di kuadran berapa sin dan cos keduanya bernilai positif? Kan di kuadran 1. Terus apa yang terjadi apabila B-nya yang positif, A-nya yang negatif? Pertanyaan saya, B itu kan K sin alfa, A itu K cos alfa. Saat kapan sin bernilai positif, cos alfanya bernilai negatif? Saat kapan itu? Kan di kuadran 2. Di kuadran 2, sin itu bernilai positif, cos itu bernilai negatif. Terus kalau B-nya sekarang negatif, A-nya juga negatif, saat kapan sin alfa dan cos alfa sama-sama bernilai negatif? Saat alfanya berada di kuadran 3. Kemudian kalau B-nya sekarang negatif, A-nya positif, saat kapan sin alfa bernilai negatif tetapi cos alfa bernilai positif? Saat alfanya kuadran 4. Ya, jadi kalian ingat ya, seperti ini rumusnya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah solusi dari persamaan 2 akar 3 cos 2x kurang 18 derajat kurang 2 sin 2x kurang 18 derajat sama dengan 2. Perhatikan koefisien dari cos, koefisien dari sin, dan konstantanya. Bisa nggak kira-kira disederhanakan? Kalau bisa disederhanakan ya lebih baik kita sederhanakan dulu. Ternyata semuanya ini bisa sama-sama dibagi 2. Sehingga kalau semuanya dibagi 2, hasilnya adalah seperti ini, di mana akar 3-nya adalah A. Ingat, A itu adalah koefisien cos, jangan sampai terbalik. A koefisien cos. Kemudian di depan sini kan gak ada angka, itu kan artinya 1. Negatif 1 ini adalah B. B itu koefisien sin, jangan sampai terbalik. Sedangkan konstanta itu adalah C. Udah? A itu adalah koefisien cos, B koefisien sin, sedangkan konstanta adalah C. Nah, langkah pertama kita akan nyari K. K adalah suatu bilangan asli, atau dengan kata lain bilangan bulat positif di sini. Gunakan rumus K sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadinya akar A-nya adalah akar 3 kuadrat tambah B-nya adalah negatif 1 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat, akar dikuadratkan hilang akarnya, negatif 1 kuadrat 1, jadinya akar 4, jadinya 2. Ya, K itu adalah bilangan asli. Setelah dapat K, selanjutnya kita mencari alfa. Cara mencari alfanya adalah menggunakan rumus tan alfa sama dengan B per A. Oke, B nya berapa? Negatif 1.
A-nya berapa? Akar 3. Alfa itu, sekarang kita lihat alfanya di sini ini sudut kuadran berapa. Ya, kita memang sudah memperoleh tan alfanya negatif 1 per akar 3. Tetapi kita analisis alfanya itu sudut kuadran berapa. B-nya kan ternyata bernilai negatif. A-nya bernilai positif. Ingat, B itu sin alfa. B itu adalah B itu sin alfa, A itu cos alfa. Saat kapan sin bernilai negatif, cos bernilai positif? Itu adalah saat di kuadran 4. Sin bernilai negatif, cos bernilai positif saat kuadran 4. Jadi alfanya adalah sudut di kuadran 4. Rumus kuadran 4 apa? Di alfa sama dengan rumus kuadran 4 adalah 360 derajat dikurang berapa? Tan berapa sama dengan 1 per akar 3? Abaikan minnya. Tan 30 derajat. Jadi sama dengan 330 derajat. Jadi alfanya adalah 330 derajat. Kita menggunakan rumus kuadran 4. Ketiga, kita gunakan rumus K cos fx kurang alfa sama dengan C. K-nya berapa tadi? Kan 2. Cos fx itu yang mana? Fx itu yang ini, yaitu 2x kurang 18 derajat. 2x kurang 18 derajat. Alfanya dapat berapa tadi? 330 derajat sama dengan 1. Kan sama dengan 1 tadi kan bentuk yang sudah disederhanakan. Tadi kan ini 2-nya hilang. Ini kan 1 bentuk yang sudah disederhanakan. Soal aslinya sih C-nya 2, tetapi sudah kalau ketika kita sederhanakan kan C-nya 1. Jadi kita memperoleh jawaban cos 2x negatif 18 derajat kurang 330 derajat negatif 348 derajat sama dengan setengah. Cos berapa saja sama dengan setengah? Kan positif nih, kuadran 1, kuadran 4. Cos positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Di kuadran 1 itu cos 60 derajat, itu sama dengan setengah. Di kuadran 4 itu cos 360 derajat kurang 60 derajat. Kan itu rumus kuadran 4, 360 dikurang 300 derajat. Jadi di sini ada dua solusi. Solusi pertama, 2x kurang 348 derajat sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Selesaikan ini, 2x sama dengan 60 tambah 348, 408 derajat tambah K kali 360 derajat. Sama-sama bagi 2, x sama dengan 204 derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi solusinya adalah itu yang pertama 204 derajat. Kalau ditambahkan nggak mungkin lebih dari 360. Dikurang 180, 204 derajat dikurangi 180 derajat. Itu kan nanti hasilnya adalah 24 derajat. Sedangkan kita ke solusi 2-nya, 2x kurang 348 derajat sama dengan 300 derajat tambah K kali 360 derajat. 2x sama dengan 300 tambah 348, 648 derajat tambah K kali 360 derajat. Sama-sama bagi 2, x sama dengan 324 derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi x yang pertama adalah 324 derajat. Kan nggak mungkin saya tambah 180 lebih. Jadinya 324 derajat dikurangi 180 derajat adalah 144 derajat. Gabungkan solusi pertama dan solusi kedua, kita akan memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama 24 derajat, 144 derajat, 204 derajat, dan yang terakhir adalah 324 derajat. Oke, sekian video dari saya. Pelajari contoh-contoh lainnya di handout yang akan saya berikan kepada kalian. Sampai jumpa. Terima kasih.